terus makan juga bareng-bareng, kadang mandi juga itu satu kamar mandi itu bareng loh. Kalau nggak percaya kalian tanya sama TKW-TKW yang lain. Pokoknya teman-teman saya juga banyak yang di Taiwan, ada banyak yang di Singapura, Malaysia, Hong Kong, Arab Saudi, ataupun di Yunani juga ya teman-teman ya. Sekiranya begitu deh, sama kayaknya rata-rata di penampungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada aku tuh beberapa hari ini malas bikin konten, mikir yang gimana-gimana gitu. Nah, kesempatan kali ini aku tuh pengen berbagi apa sih motivasi aku sampai ke Taiwan, kenapa aku sampai ke sini jadi TKW kayak gitu ya. Pengen berbagi pengalaman aja gitu. Oke, aku mulain. Aku tuh asal aku tuh dari Cilacap ya. Cilacap, Kecamatan Karangpucung tepatnya ya. Kecamatan Karangpucung itu perbatasan dengan Banyumas. Tepatnya di desa Cidadap ya. Grumbul Jambeasem kayak gitu ya tepatnya. Nah, daripada apa sih ya bete gitu, waktunya istirahat ini aku bikin konten ini. Kita saling berbagi pengalaman aja. Gimana sih aku bisa sampai ke Taiwan jadi TKW kayak gitu. Kemarin nyimak videonya Mbak Septa Yunani ya. Aku terpikir juga, aku pengen cerita juga deh pengalaman aku jadi TKW kayak gitu. Kenapa sih aku bisa sampai ke Taiwan ini kan? Dan berapa lama sih aku di sini kayak gitu. Pertama kali itu aku kerja ke luar negeri itu bukan hanya di Taiwan ya. Pertama kali tahun 2009 itu aku udah ke Malaysia ya. Udah ke Malaysia, di Malaysia itu kurang lebih 2 tahun. Kontrak Malaysia dulu memang cuma 2 tahun ya. Terus pulang terus saya proses lagi untuk ke Taiwan ya. Proses jadi TKW itu enggak gampang ya, enggak mudah, enggak segampang membalikan telapak tangan begitu doang ya. Kadang di penampungan itu kita itu lama, enggak terbang-terbang juga ada. Saya dulu waktu ke Malaysia itu 2 bulan, kurang lebih 2 bulan di penampungan ya. Enggak enaknya di penampungan itu udah ngerasain ya, tidur tuh bareng-bareng satu kamar itu kira-kira 20 orang, 30 orang itu dalam satu kamar itu. Kadang lebih sampai 50 orang kayak gitu. Kalau lagi banyak sampai ratusan orang itu dalam satu kamar, kayak apa ya? Kayak kita ngejemur apa sih tuh? Gaplek kalau orang Jawa itu, kalau orang kampung itu kayak ngejemur gaplek kayak gitu. Nah, kemudian waktu ke Taiwan pertama itu juga lama ya, saya di PT itu sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan itu saya baru terbang. Nah, setelah 6 bulan itu ke Taiwan pertama di penampungan itu 6 bulan baru terbang. Terus sampai di Taiwan itu ditampung lagi. Nah, sampai di Taiwan itu sama agent itu ditampung lagi di suatu tempat, dan itu banyaknya orang di situ. Kayak gaplek lagi dijemur kayak gitu. Banyak banget orang dari negara mana aja itu, ada laki-laki, ada perempuan. Pokoknya jadiin satu kayak gitu ya. Dalam semalam itu baru nyampe ke Taiwan itu ditampung jadi satu. Nah, kemudian paginya itu medical. Nah, paginya itu medical. Nah, kemudian udah medical rapi semuanya, langsung ke agent lagi. Nah, dari agent itu baru keesokan paginya dijemput atau dianterin ke rumah majikan. Seperti itu ya teman-teman. Saat di PT juga nggak enak, saat udah di Taiwan juga nggak enak. Pokoknya kalau bisa sih ya, untuk teman-teman di Indonesia ataupun di mana aja, jangan
punya cita-cita, jangan kepengen gitu jadi TKW gitu, jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang yang kita cintai, kita sayangin, jauh dari anak gitu. Pokoknya pengorbanannya itu lahir dan batin ya teman-teman. Nah, itulah sedikit cerita pedihnya atau susahnya jadi TKW gitu, dari saat kita di penampungan, sekolah, terus makan juga bareng-bareng. Kadang mandi juga itu satu kamar mandi itu bareng loh. Kalau nggak percaya, kalian tanya sama TKW-TKW yang lain. Pokoknya teman-teman saya juga banyak yang di Taiwan, ada banyak yang di Singapura, Malaysia, Hong Kong, Arab Saudi, ataupun di Yunani juga ya teman-teman ya. Sekiranya begitu deh, sama kayaknya rata-rata di penampungan itu seperti itu. Nah, udah sampai ke negara tujuan, kita juga harus adaptasi juga dalam makan, dalam berbahasa, dalam bekerja, dalam interaksi sama majikan kayak gitu ya. Kita juga harus adaptasi gitu. Dan juga nggak sedikit orang itu yang saat adaptasi itu benar-benar sedih, benar-benar nggak gampang menjalanin hidup yang nggak sama seperti di Indo ya, yang biasanya kita makan sampai sama sambel aja udah masuk gitu. Nah, di sini harus pakai sumpit, harus adaptasi juga dengan makanan mereka gitu, masakan mereka yang cuman garam doang rasanya, hambar gitu. Minyak juga harus sedikit, apa namanya itu, micin juga harus sedikit, garam juga harus sedikit, nggak pakai bawang merah gitu, nggak pakai cabai. Itu hambarnya itu di situ tuh kalau makanan sini ya. Dan kemudian juga harus adaptasi soal beribadah juga. Tapi alhamdulillah dimanapun saya kerja gitu, alhamdulillah boleh ibadah, boleh sholat. Dan kemudian di sini juga boleh berhijab gitu, walaupun ya kadang-kadang nenek gitu, pasien yang saya jaga itu kadang-kadang ini banget rewel gitu. Kamu ngapain sih kamu tuh pakai hijab, ngapain sih kamu dibungkus-bungkus begitu, emangnya nggak panas kayak gitu kan, sering dikomplain kayak gitu. Tapi ya aku coba ngejelasin sedikit-sedikit, kalaupun nggak dijelasin ya aku diam aja lah, nggak ngejawab apa yang dia tanyakan gitu. Aku bilang aku suka kayak gini, seperti itu. Ini tuh aku di sini di kontrak yang ketiga ya, 3 kali balik ke sini. Pertama itu saya pernah di daerah Kaohsiung ya, teman-teman mungkin ada yang di Kaohsiung juga, teman-teman YouTube ya. Di Kaohsiung pernah, tapi di sana cuma 9 bulan. Nah, 9 bulan di sana terus pindah majikan karena nenek yang saya jaga dulu itu kurang begitu suka sama saya, atau mungkin karena faktor apa gitu, dia memang suka kayak gitu, enggak kerasan sama pekerjaannya gitu, pengen ganti-ganti terus kayak gitu. 9 bulan di Kaohsiung, terus saya pindah ke Pintong. Nah, di Pintong itu saya nerusin kerjaannya, nerusin kontraknya pekerja yang dulu ya. Pekerja yang dulu itu belum 3 tahun itu udah pulang, jadi saya nerusin kontraknya dia. Nah, saatnya kontraknya dia habis, saya itu dari kontrak saya yang sebenarnya itu kurang 7 bulan, jadi saya rugi 7 bulan ya, hitung-hitung rugi 7 bulan lah, harusnya kan 7 bulan lagi saya baru pulang Indo. Nah, di situ udah selesai karena saya nerusin kontrak yang dulu kayak gitu. Nah, kemudian pulang Indo, kemudian istirahat sebentar karena saya nggak mau perpanjang kontrak, saya pengen pulang dulu ya. Jadi kembalinya ke Taiwan lagi, saya proses awal. Nah, proses awal lagi sekiranya 2 bulan lebih lah, kurang lebih 2 bulan baru terbang lagi ke Taiwan. Nah, terbang lagi ke Taiwan, kontrak kedua itu dapat di Changhua. Nah, dapat di kota Changhua, tetapi dalam 1 bulan itu saya pindah lagi. Pindah lagi karena di situ itu majikan punya pabrik. Nah, karena aku tuh kontraknya jaga nenek ya, kemudian majikan punya pabrik, jadi suruh
ikut ngebantuin gitu ya, ikut ngebantuin, tapi majikan itu tanpa ada tambahan gaji, nggak bilang jelas, dijelasin gitu, nggak dijelasin ini kamu di pabrik nanti saya tambahin gaji atau gimana gitu, enggak. Jadi saya tuh pengen pindah, dapat 1 bulan di Changhua, saya pindah ke Taichung. Nah di Taichung itu sampai finish. Nah sampai finish 3 tahun di situ, saya pulang lagi. Nah pulang lagi, proses kesini lagi. Nah inilah dapat di sini kayak gitu, dapat di sini. Alhamdulillah sekarang udah mau 3 tahun di sini ya. Nah udah mau 3 tahun di sini, ya alhamdulillah baik, majikan baik, nenek juga baik kayak gitu, fasilitas oke, gaji nggak pernah telat kayak gitu ya. Yang penting kerja itu kan makan oke, fasilitas tidur nyaman, terusan kerjaan nggak terlalu berat, dan kemudian gaji nggak ditunda-tunda kayak gitu ya. Nah intinya seperti itu, kalau kerja itu udah nyaman. Dan kayaknya saya juga pengen tambah kontrak lagi kayak gitu kan, karena pandemi juga, corona juga, belum tentu kalau saya balik ke Indo bisa mudah lagi balik ke sini kayak gitu. Tadinya sih mau cuti, tapi kan nggak boleh cuti, katanya nggak boleh cuti. Kalau udah cuti jadi di Indo aja, nggak boleh balik lagi ke sini kayak gitu kan. Jadi ya dipikir-pikir lagi, mendingan saya ini aja deh, perpanjang kontrak aja kayak gitu. Nah jadi itulah sedikit cerita saya sampai ke Taiwan jadi TKW ya. Ada susahnya, ada senangnya, ada sedihnya, pokoknya campur aduk jadi satu deh perjalanan TKW itu rasanya. Yang sudah tahu, yang sudah ngalamin pastinya bisa bercerita seperti cerita yang saya ceritakan ini ya. Oke teman-teman, selalu berdoa dan berusaha ya. Intinya semua pekerjaan itu kalau kita kerjakan dengan ikhlas, kita kerjakan dengan hati-hati, dengan hati yang tulus juga, hasilnya juga akan baik lagi ya. Memang nggak mudah kerja jauh dari saudara, jauh dari anak gitu, apalagi jauh dari suami, orang tua. Pokoknya sangat-sangat tidak mudah ya untuk pekerja dimanapun kalian berada. Selalu jaga kesehatan, hati-hati dalam bekerja. Oke teman-teman, itulah kisahku jadi TKW Taiwan. Bye-bye. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.